Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosella Amalia dengan NIM 2130207063. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbentuk Permainan Ular Tangga pada Materi Keanekaragaman Hayati untuk kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Yang pertama ada bab 1, latar belakang. Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik merupakan hal yang wajar dialami oleh guru yang tidak memahami kebutuhan dari siswa tersebut, baik dalam karakteristik maupun dalam pengembangan ilmu. Dalam hal ini, peran seorang guru dalam pengembangan ilmu sangat besar untuk memilih dan melaksanakan pembelajaran yang tepat dan efisien bagi siswa. Jadi bukan hanya penerapan pembelajaran berbasis konvensional, pembelajaran yang baik dapat ditunjang dari suasana pembelajaran yang kondusif. Selain itu, hubungan komunikasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan baik. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Dalam hal ini, media pembelajaran dapat membuat interaksi antara guru dengan peserta didik, misalnya saja dengan menggunakan media permainan. Telah dijelaskan bahwa jika suatu media membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung arti pengajaran yang disebut media pembelajaran. Peserta didik mengenai suatu materi pembelajaran dengan cara yang lebih aktif. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa permainan merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan penggunaan yang tepat, maka suatu pembelajaran akan berjalan dengan baik dan efisien. Pembelajaran yang menyenangkan sangat dibutuhkan guna membuat sistem pembelajaran yang lebih aktif dan menarik, sehingga peserta didik cenderung tidak bosan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya variasi penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, guru dijadikan sumber belajar. Peserta didik hanya menerima apa yang diajarkan guru tanpa mencari pengetahuan dari sumber lain. Yang ketiga, media pembelajaran ular tangga dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi. Namun, guru belum pernah mengembangkan media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian difokuskan hanya pada peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Yang kedua, media yang dibuat adalah permainan berupa ular tangga pada materi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penelitian ini difokuskan pada karakteristik dan kelayakan media pembelajaran berbentuk ular tangga untuk digunakan pada materi keanekaragaman biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga pada materi keanekaragaman hayati. Yang kedua, apakah media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui karakteristik media pembelajaran berbasis ular tangga dengan materi keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran dengan menggunakan media ular tangga yang akan dikembangkan sebagai media dalam pembelajaran biologi dengan materi keanekaragaman hayati pada kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Terdapat unsur pokok dalam belajar yaitu yang pertama proses, kedua perubahan perilaku, ketiga pengalaman. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan adalah isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol baik secara verbal atau kata-kata dan tulisan maupun nonverbal. Untuk itu, maka pembelajaran harus dilakukan secara hati-hati dan secara cermat agar tidak menjadi kesalahan penafsiran dari materi. Ular tangga adalah permainan yang menggunakan dadu untuk menentukan berapa langkah yang harus dijalani bidak.
Papan ularnya sendiri berupa gambar kotak-kotak 10 baris dan 10 kolom dengan nomor 1 sampai 100, serta bergambar ular dan tangga. Para pemain diundi untuk menentukan siapa yang jalan pertama kali dan seterusnya. Permainan ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan ular tangga dibagi dalam kotak-kotak kecil dan beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini diciptakan pada tahun 1870. Tidak ada papan permainan standar dalam ular tangga. Jadi setiap orang dapat menciptakan ukuran papan permainan ular tangga dengan jumlah kotak ular dan tangga sesuai yang diinginkan, serta materi pembelajaran yang terdiri dari pengertian keanekaragaman hayati dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Selanjutnya yang ke B, penelitian relevan. Yumarlin MZ mengemukakan dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Permainan Ular Tangga untuk Kuis Mata Pembelajaran Sains Sekolah Dasar. Penelitian ini menghasilkan produk permainan ular tangga untuk kuis mata pelajaran sains. Anak dapat menggunakan permainan ular tangga kuis pembelajaran sains ini secara individu maupun berkelompok. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Febu Dwi Haryanto dan Sep Hadi Wiharja mengenai media pembelajaran dengan menggunakan permainan ular tangga berbasis web. Penelitian ini menghasilkan produk media pembelajaran dengan menggunakan permainan ular tangga berbasis web. Selanjutnya bab ketiga ada metodologi penelitian. Yang A, model penelitian dan pengembangan. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Dalam hal ini, peneliti menggunakan desain peneliti research and development yang dikembangkan oleh Sugiono guna mengembangkan media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga. Yang ke B, prosedur penelitian dan pengembangan. Pertama ada identifikasi potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk media berbentuk ular tangga. Yang ke C, teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan wawancara, kedua angket, ketiga dokumentasi. D, instrumen penelitian, yaitu yang pertama angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, angket tanggapan siswa, dan angket tanggapan guru. Yang kedua ada wawancara, yang ketiga dokumentasi. D. Teknik analisis data, yaitu data-data yang harus dianalisis dalam penelitian ini adalah angket validasi ahli soal dan ahli media serta angket tanggapan siswa dan guru. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.